Jadi pas mau OTW kesurupan gitu ya, baru gejala-gejala kayak mau kerasukan, terus kok panas gitu ya, panas, tiba-tiba langsung hilang ingatan gitu ya, langsung. Ingatan, terus ya gimana ya, itu apa namanya, teriak-teriak orang kayak orang nggak jelas gitu, sama ada yang nangis-nangis, ada yang teriak, ada yang gitu, apa namanya, bingung, ada yang bingung juga. Assalamualaikum buat kamu yang lagi nonton video ini. Ketemu lagi dengan aku Christina. Ketemu lagi di program Ceritain Aja. Di sini aku sudah bersama Mbak Devi. Mbak Devi di sini katanya dia pernah mengalami cerita horor atau pengalaman horor. Kalau boleh sampean kasih tahu pengalaman horornya di saat usia berapa, Mbak? Di saat usia berapa ya? Sekitar SMA, kelas 2 SMA, kalau nggak 3 SMA. Berarti kalau nggak 16, 17, 18 tahun gitu ya? Iya. Oh, oke. Cerita awalnya seperti apa, Mbak? Itu kan pas awal kegiatan sekolahan kan, pas sekolahan SMA itu ada ngadain apa namanya, perkemahan. Nah, perkemahan itu dilakukan di bawah sekolah, tapi agak jauh dari sekolahan itu. Bawah sekolah maksudnya? Di apa namanya, di sawah-sawah gitu. Oh, sekolahan nih, terus itu di bawah maksudnya bawah sekolahan. Sekolahnya ada sawah tingkat. Kan? Enggak, kan ada sawah kan di bawah sekolahan itu. Oh. Itu dibuat apa namanya, dibuat perkemahan persami kalau nggak salah itu, pas hari itu. Terus malamnya siangnya itu kan semua pada gitu buatin tenda-tenda sama lomba-lomba. Terus sebelum kejadian itu tuh semua itu kayak anak-anaknya itu ada acara apa namanya ya, bukan lari sih, ada pos-posnya gitu loh, ada pos-posnya itu. Terus anak-anaknya itu kan cewek-cewek, yang cowok-cowok itu duluan, yang cewek-cewek itu di belakang. Lah itu katanya ya kan pas kejadian sebelum malam itu cewek-ceweknya itu kan amit ya sama itu loh, menstruasi. Oh iya. Sebelum kejadian itu kan ada anak cewek-cewek banyak yang menstruasi. Terus setelah itu kan semua kan sorenya itu pada kumpul, ada acara api unggun kalau nggak salah itu. Terus pas acara api unggun itu semua anak itu dikumpulin sama guru-gurunya. Terus malamnya sekitar jam 11-an kalau nggak salah. 11 malam. 11 malam itu ada acara api unggun. Bukan api unggun, apa namanya? Itu acara baca Al-Qur'an itu namanya ya? Tadarusan. Kayak tadarusan, iya itu pokoknya. Terus baca-baca surat kayak gitu. Terus nggak tahu ada kejadian paling pertama sih, menurut aku paling pertama aku alamin pas kejadian itu ada banyak anak yang kesurupan massal, banyak banget. Kesurupan massal. Sampean termasuk nggak? Enggak, saya nggak termasuk. Cuman saya itu diliatin agak kayak warna putih, terus panjang banget sampai mentok sampai ke langit gitu. Warna ada putih, matanya panjang itu. Seperti sosok ya? Sosok ya. Bukan kayak hanya sinar gitu, bukan. Ya, sosok. Nggak tahu itu sosok apa. Pocong, kalau pocong itu bukan sih. Kalau pocong nggak tahu sosoknya apa. Terus setelah itu anak-anak teman-teman saya itu sembuh.
sembuh diobatin ya. Terus setelah itu diobatin kambuh lagi. Tambah lagi. Kerasukan itu yang lagi. kerasukan nggak ada omongan kayak sumpahnya dia ngasih tahu bahwa ini ada yang kan kayak Samen bilang tadi kan ada yang lagi haid nih. Iya. Temannya Samennya itu ya. Iya. Yang orang kerasukan itu nggak ada omongan kayak ini yang orang nggak boleh lagi gini kotor, gitu. ternyata dia membuang sesuatu itu sembarangan. Iya. Ada omongan kayak gitu nggak? Iya ada omongan seperti itu. Pas Ngomongnya itu gimana? ngomongnya anak-anaknya itu disuruh bersih diri dulu, soalnya kan pas acara itu tadi apa namanya Tadarusan? bukan. Yang siangnya itu acara yang hari itu ya. pos-posan itu kan nyemplung, terjun di apa namanya sungai kali-kali gitu, terjun di sungai terus dalam keadaan menstruasi lah katanya blubber. iya dalam keadaan menstruasi, terus katanya itu tempatnya itu nggak boleh dikotorin. Nggak boleh dikotorin kan, sebelumnya itu juga kan belum apa namanya ya, belum pamit lah sama yang di situ. Iya belum pamit sama yang di situ, makanya dianya ngamuk, nggak mau di itu katanya, nggak mau ditempatin. Terus setelah itu juga ada kejadian, ada yang bukan kerasukan aja, ada yang apa katanya makan rasanya gimana gitu juga ada. Rasa makanannya. Rasa makanannya juga ada. Pokoknya serem deh itu pertama. Itu apa di namanya? Tempat yang sama, di tempat perkemahan Samen Iya, itu. Itu yang ngalamin makanan rasa nggak enak itu temannya Samen. Cowok apa cewek? Cewek. Oh cewek. Kebanyakan itu yang kesurupan itu cewek semua. Cewek semua. Tapi hampir semua. Hampir semua cewek. Iya, hampir kenapa semua ya? cewek. Nggak tahu itu kenapa ya. Padahal sebenarnya yang cowok jorok kan biasanya cuma laki-laki ya, kenapa perempuan yang kena? Tapi perempuan itu kan kotor katanya, kalau mens itu kan nggak boleh sih emang. Apa namanya, ada acara-acara kayak gitu, apalagi sampai nyelup ke air, terus airnya kan jadi kotor, tercemar. Jadi yang waktu pas temannya Sampen itu kan banyak yang kesurupan massal ya. Itu yang ngobatin tuh karena didatangi Pak Ustadz atau sembuh sendiri tiba-tiba? Itu disembuhin sama guru. Ada yang bisa, ada yang bisa. Tapi ya kambuh lagi gitu, kambuh lagi. Ada yang bukan temen sih, adik kelas itu sampai berkali-kali sembuh, kambuh lagi kambuh lagi, itu satu orang itu. Nggih, Mbak Ti. Sembuh satu orang, terus kambuh lagi gitu. Itu anaknya katanya bisa melihat apa ya? Indra keenam lah, punya indra keenam. Anaknya. Anaknya itu punya indra keenam. Jadi itu sekitar kayak kelas 1, 2 atau 3 gitu ya? Campur ya. Oh, campur. SMA, SMP sama SMA itu jadi satu. Tapi itu yang mengalami terlalu parah itu yang adik kelasku yang SMP, masih SMP. Yang SMA semua ya itu cuma kesurupan itu aja. Kalau yang kesurupan itu ada nggak yang cerita sama Sampen kenapa gitu? Atau dia cerita terus dia ngerasain hal apa gitu saat dia kerasukan itu? Ada sih. Iya, adik kelas itu tadi. Katanya ya itu tadi nggak boleh kotorin itu gara-gara mens itu tadi. Oh itu toh ya. Terus nggak pamit juga. Di tempat itu kan kita kan tamu ya, kita itu bertamu, jadi kita harus berpamitan, kita harus salam dulu, terus disuruh memperbanyak ibadah juga gitu, nggak boleh ngelamun juga gitu. Terus selain itu ada yang temen aku itu katanya ngerasain badannya terasa panas gitu, pas kesurupan itu badannya terasa panas, terus ya nggak apa ya, nggak ingat apa-apa.
Jadi pas mau OTW kesurupan gitu ya, baru gejala-gejala Iya, kayak mau kerasukan, gejala-gejalanya. terus kok panas gitu Iya, ya, panas, panas, tiba-tiba langsung hilang ingatan Iya, gitu ya hilang langsung. ingatan, terus Oh. ya gimana ya, itu apa namanya, teriak-teriak orang kayak orang nggak jelas gitu. Sama ada yang nangis-nangis, ada yang teriak, ada yang gitu, apa namanya, bingung, ada yang bingung juga. Banyak kejadian itu kejadian pertama, apa pengalaman saya pertama. Pengalaman Iya. Satu-satunya di Iya. saat kemah ya. Iya, di saat kemah. Jadi- Tapi alhamdulillah setelah itu Udah nggak nggak pernah dikeliatin kayak gitu, jangan sampai deh. Itu Aku pertama kali sendiri. sampai diliatin. Pertama kali yang sosok putih yang tinggi banget itu ya yang sampai Iya. bilang tadi. Itu ada matanya. Matanya Ada. satu apa dua? Dua, matanya Dua. dua. Tapi di Normal. atas, normal dua. Normal Di dua ya. atas, iya. Enggak yang kayak biji matanya keluar atau Enggak, apa enggak ya? Ya hanya cuma lorot segitu. Lama enggak itu sampai lihatnya? Lama. Itu kejadian itu lama bang. Lama selama ada 4 jam ada kayaknya. Dari jam 11 sampai jam 2 kalau nggak 3. Itu yang lihat sampean toh? Atau Yang ada tak temannya lihat. sampean ada yang lihat juga? Ada teman juga. aku. Oh. Teman aku juga tahu. Selain itu lagi ada lagi nggak pengalaman horornya sampean sebelumnya atau sesudah itu? Kelihatannya itu aja sih. Itu aja ya Iya. pengalaman horornya ya. Pengalaman Kalau cerita dari teman-temannya sampean yang pengalaman horor pernah cerita apa dia itu? Biasanya kan kadang kan kalau kayak perempuan apalagi ya itu kan paling senang yang namanya cerita, apalagi Iya. kalau lagi ngumpul sama teman-teman. Kadang yang tadinya cerita makanan, merambat cerita orang, merambat cerita ke Semua. semua ujung-ujungnya kadang cerita horor. Nah, ada Iya. nggak cerita dari teman? Kalau dari temen itu sih banyak, cuman nggak terlalu apa ya, nggak terlalu tahu gitu kalau saya. Kalau yang ada sih yang kejadiannya di pabrik itu katanya dia cerita-cerita. Pabrik apa itu mbak? Itu pabrik sepatu di sini di Krapyak kalau nggak salah. Krapyak, Nah, di iya. Krapyak. Itu kemarin kan ada kejadian anak 2 cowok cewek cowok. Cewek. Iya. Kisaran umur? Kalau umur itu mungkin udah 20-an 3 lebih paling. Oke, itu cowok cewek itu pacaran? Iya, apa? Adik kakak? Pasangan. Oh pasangan. Pasangan. Oke. Itu pasangan, katanya sebelum kejadian itu paginya itu ada kejadian, ada laki-laki ke pres tangannya, Oke. kepotong, presan sepatu itu. Tapi tangannya masih utuh kan? Hanya kayak Udah itu potong, potong. Oh. Cowok apa cewek itu mbak? Cowok itu. Bagian pres itu kan cowok semua. Terus apa namanya sampai potong sampai sampai ya. Iya. Itu kejadiannya ya udah sering sih katanya. Nggak cuma, berarti nggak cuma satu kali itu. Yang nggak tangannya potong itu ya? Yang kejadian kecelakaan tangannya potong itu? Iya. Sering, tapi beda-beda orang. Terus katanya sebelum itu ada yang tahu banyak makhluk-makhluk astral di sana. Di situ. Ada yang apa tuh namanya, kunti. Tante Kun. Tante Kun juga ada. Ada yang lihat pocong juga ada. Terus katanya temanku lagi setiap lembur itu kan ada shift kan, shift malam itu ngelembur. Nah pas lembur itu katanya juga digangguin, ditungguin. Terus kalau ditungguin itu buat apa-apa nggak jadi gitu. Oh, Nggak gagal. jadi gagal terus. Karena digangguin atau karena nggak fokus ya? Nggak tahu kalau itu. Mungkin kalau digangguin juga bisa jadi sih. Berarti banyak kayak makhluk-makhluk kayak Tante Kun, Banyak pocong sekali gitu ya. ya. Terus kalau sampai ada yang meninggal sih belum tahu sih saya. Mungkin ya udah di situ sarangnya kali ya. Sarangnya di situ. Mungkin sebelum bangunan itu didirikan sebelumnya mungkin kayak belantara nggak sih?
hutan, nggak tahu sih kalau itu, kurang tahu ya. Belum saya tahu ya. kurang tahu. Siapa tahu Mbak An, jadi waktu ketika didirikan itu lupa nggak izin atau memang ada Mungkin ada ya ada yang penyalahgunaan lah mungkin, ngepasin iya. lagi kerja, ada yang jorok atau gimana gitu. Iya mungkin sih. Kalau enggak memang di situ rutinitasnya pakai tumpal nggak sih? Iya. Nggak tahu kalau itu, soalnya itu punyanya orang Korea kan. Oh, Punya orang Korea itu. ada pengalaman horor lagi nggak? Kalau saya udah itu, kalau ada lagi sih ibu saya. Ibu saya itu tapi kejadian di Surabaya. Di Surabaya. Di rumah atau Di kerjaan, di di tempat kerjaan kerja. juga. Kan tempat kerjaan itu kok angker ya? Iya. Selalu tempat kerjaan. Terus Iya, nggak tahu sih. Tapi alhamdulillah saya kerja di Surabaya dua bulan kemarin itu nggak ada kejadian yang kayak gitu. Cuman katanya depan rumah tempat kerja itu kan rumah kosong. Rumah kosong itu ada yang apa? Nyiulin. Siul. Oh, siul. Ada yang siul, ada yang gitu. Tapi saya kerja sendiri, alhamdulillah nggak ada apa-apa. nggak ada. Kalau Mungkin- cerita dari ibu yang tadi yang sampai bilang Kalau ibu saya itu kejadiannya pas tahun 2000 berapa ya? 18 kalau nggak salah. Saya masih berarti sekolah. masih baru-baru ini 2018. 2018 itu saya masih sekolah SMA kalau nggak salah 6 itu. tahun yang lalu nggak sih? Iya, 6 tahun. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Iya ya. Iya, 6 tahun yang lalu itu kejadiannya, menurut aku apa ya, takut sih, soalnya ini menyangkut badan. Maksudnya udah main menyangkut fisik berarti. menyangkut fisik itu. Ini cerita dari ibu ya. Terus Cerita dari ibu itu, kejadiannya itu pas kan gimana ya, ibu saya itu kan kalau masalah agama ya, kalau masalah agama itu nomor satu, maksudnya tertib lah ya. tertib, tekun lah. Tekun. Gitu. Oh iya, kok tertib sih? tertib itu kan kayak apa ya? Satpam tertib Iya. itu. Malah tertib tuh bahasanya tekun ya. Iya, Allah. tekun. Terus, Tekun kalau masalah itu. Terus setiap hari itu kan di kamarnya itu dibacain Al-Qur'an, ngaji setiap hari itu. Terus katanya sebelum kejadian itu tuh hawanya di kamar itu agak wanuas gitu katanya, nggak panas enak. banget, gak enak. Terus setelah hawa panas itu ibuku itu pusing. Setelah pusing itu dia kayak apa ya namanya, kayak orang menggigil, kayak orang kedinginan. Oh iya. Kayak orang kedinginan gitu. Terus setelah itu jadi sakit sampai berbulan-bulan kan di situ. Kerja nggak fokus, terus sampai kerja sakit berbulan-bulan, sampai sama majikannya dibawa ke rumah sakit. Terus dibawa ke rumah sakit kan, itu katanya tangannya ini apa ini namanya, jari ya. Jarinya ini tuh di jarum, Jari ibu sampean. jarum. Karena yang sakit itu. Iya, karena sakit itu dibawa ke rumah sakit kan. Terus dikasih jarum ini 5 ini, katanya dikasih semua. Katanya nggak terasa apa-apa. Dicucuk apa jarum impus yang diselang atau Katanya apa itu namanya? memang sengaja dicucuk gitu ya? Iya. Pengen ngerasain masih ada rasa apa enggak gitu ya? Iya, nggak tahu kalau itu, katanya itu dicoblosin jarum banyak gitu katanya. Kan soalnya kayak bengkak gitu. Tangannya itu kan sing telapak ini kan kayak bengkak gitu. Terus dicoblosin itu nggak terasa apa-apa, katanya dikasih obat, dikasih apa, sampai berbulan-bulan akhirnya pulang. Nah, setelah pulang sampai rumah itu sembuh sendiri. Langsung sembuh di rumah. Di sana ya tetap sakit terus gitu, kerja sambil apa namanya, sakit disambil gitu. Nggak tega sih ceritanya. Terus katanya cari tahu ke orang yang bisa, orang pinter itu, katanya kamarnya bekas kuburan.
Oh, berarti dulunya itu kuburan, dulunya makam gitu ya? Makam, iya. Ada makamnya emang. Memang ada makamnya? Ada makamnya. Tapi kan udah ini di lantai kan. Udah dikasih itu Dan lantai. mungkin juga ya isinya udah dipindahin ya? Iya, mungkin. Cuman hanya kayak memang itu dulunya makam gitu, tapi isinya sudah dipindahin. Iya. Tapi kan tetap makam. Tetap makam kan? Tetap makam. Soalnya kan paling juga masih yo iku apanya mah kayak kerangka-kerangka yang dipindahin kan tetap kayak arwah-arwah kan tetap di situ mungkin ya. Gitu. Terus ya setelah itu pulang itu sembuh. Tapi Sembuh lucu sendirinya. sih, kan itu ibu kan yang pengalaman ya. Iya. Lucu sih, soalnya lucunya gimana ya? Kan dia sakit nih, dirawat di rumah sakit 2 bulan, tapi nggak sembuh dengan metode bla 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 itu nggak sembuh. Pakai tapi metode ketika udah kayak udahlah kayaknya udah nggak sembuh nih gitu maksudnya toh, dibawa pulang. Iya. Ternyata sembuh dengan sendirinya. Iya, sembuh dengan sendirinya. Berarti hampir sama kayak ini loh Mbak. Kalau kayak aku kan, Saman pernah dengar ini enggak? Tapi ini bukan kayak sakit ya, maksudnya bukan pengalaman kayak sakit yang ibu sampean. Sakit ringan lah. Saman pernah kayak dengar iklan antangin itu loh. Oh iya. Orang pintar minum tolak angin ya, tolak angin gitu kan. Ketika sakit disuruh minum tolak angin gitu tuh. Aku minum tolak angin atau antangin nggak sembuh. Sembuh ya apa dikerok jadi nggak mempan yang kayak gitu. Berarti bersama kayak ibu sampean udah ya itu tadi kan di rumah sakit ternyata tetap nggak sembuh, dibawa pulang malah sembuh. Kalau kayak aku minum antangin nggak sembuh, dikerok sembuh gitu kan. Iya, hampir sama. Iya, hampir sama. Tapi ya itu tadi katanya digangguin gitu, soalnya setiap hari, setiap malam itu kan sholat juga, terus baca Al-Quran itu nggak pernah ngegang, nggak pernah itu. Jadi itunya panas kali ya. Lokasinya di Madiun juga? Bukan, di Surabaya. Oh iya, ding di Surabaya ya. Iya, di Darmo kalau nggak salah. Darmo apa itu namanya ya? Darmo gitu. Bosnya itu orang luar atau orang luar? Orang luar. Berarti kayak orang Cina gitu ya? Iya, orang Cina ya. Ikut orang Cina emang itu. Kalau sampean sendiri pernah merantau keluar juga? Belum pernah ya? Belum, kalau saya maksudnya ke luar negeri belum. Cuman kalau ke Surabaya udah. Kemarin 2 bulan lah. Sekitar 2 bulanan aja. Terus anak sakit jadi pulang. Itu nggak ada kejadian horor? Enggak. Tapi kalau sampean sendiri hobi nggak nonton film horor? Hobi sih. Hobi tapi takut. Hobi tapi penasaran takut gitu ya. Penasaran. Film horor yang udah sampean tonton apa aja? Banyak sih. Banyak ya. Kayak apa ya? Kuntilanak 2, Kuntilanak 1, itu hampir semua sih. Indonesia ya itu ya. Indonesia. Itu yang kayak film horor banget atau ada horor komedi? Horor komedi juga pernah, horor yang horor banget itu juga pernah. Kalau film hantu luar negeri, zombie? Belum sih kalau itu. Oh, zombie belum pernah nonton? Belum pernah itu. Saya pernah psikopat itu tak pernah. Terus apa itu? Pimak itu. Nggak tahu. Film Thailand. Oh, film Thailand. Itu juga pernah. Itu agak lucu-lucunya gitu. Nggak terlalu horor sih. Kalau film Thailand, film luar-luar itu nggak terlalu horor menurutku. Malah masih horor Indonesia. Iya, masih horor Indonesia. Apalagi horornya kalau orangnya hilang itu. Sampean seneng ya? Iya. Tapi itu sampean kalau nonton film horor tuh emangnya nggak kayak gini. Semuanya lagi nonton nih. Iya. Fokus kan? Jedeng gitu sampean nggak kaget gitu? Kaget itu ditutupin kayak gini kalau aku. HP-nya wing. Kalau nggak sambil lagi lagi nonton, kok kayak ada rasa-rasa ada yang lewat. Pernah sih. Pernah. Iya. Padahal kan itu kayak bawaan hipnotis paling ya. Bawaan di film. Sebenarnya gitu kan nggak ada, cuman kitanya aja yang ngerasa. Karena posisi itu lagi nonton horor. Jadi hawanya kayak serem. Iya. Berarti dari kecil sampean pengalaman horornya hanya yang di saat di kemahan sekolah, itu ya? Iya, di sekolah itu aja. Kalau sampean
di makam, otomatis kan pernah ke makam ya. Juga nggak pernah lihat. Iya, alhamdulillah enggak sih. Pernah lihat. Dan sampean berharap tidak melihat? Enggak. Kenapa? Enggak. Ya, takut aja nanti. Takut nanti kalau lari gimana? Apalagi kalau kan ada orang yang takut sampai semaput kan itu. Jadi iya sih. gitu. Jadi mending nggak usah, jangan sampai deh. Jangan sampai. Iya, jangan sampai. Berarti sampean berarti waktu kecilnya nggak pernah ada yang namanya kayak kan ada toh kalau orang kecil itu kayak menghayal aku ini bisa melihat hantu loh, itu kan ada tuh anak kecil yang menghayal kayak gitu. Atau waktu pas masih kecil aku jadi princess loh atau apa itu, berarti nggak ada. Enggak. Dulu sih pernah pengen dibuka indera keenam saya. Oh iya dah. Pengen sih dulu. Oh, dulu usia? Iya. Pas usia berapa ya? Udah besar sih. Mungkin lulus SMA, udah lulus lah. Wow, berarti ya udah besar. Kerja. Udah besar. Kerja. Sudah bisa menentukan pilihan berarti kan sebenarnya. Pikir-pikir lagi nanti kalau tiba-tiba nongol tuh gimana. Tapi sempat mikir ke situ mau iya, dibuka. Sempet sih, tapi takutnya nanti kalau nggak bisa ditutup lagi gimana. Itu ada. Oh, berarti belum kejadian kayak dibuka belum. Belum. Baru masih kayak mau. sempet mau gitu. Masih pengen lah. Cuman buat apa nanti malah ribet sendiri gitu, pikir saya. Sampai di saat mau buka itu arahnya kemana? Maksudnya tujuannya kayak aku pengen buka indra keenam kan? Tujuannya buat lihat. Iya, pengen tahu. Iya, pengen tahu. Kepo. Penasaran, iya. Penasaran kayak apa gitu. Katanya temen saya ada yang lihat kayak gini. Jadi penasaran saya itu, pengen tahu. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, enggak deh, jangan. Jangan, enakan kayak gini nanti malah kalau bisa lihat malah mau kemana-mana nggak mau mandi nggak jadi mandi. Iya, nggak jadi mandi. Sampean pernah di rumah sendirian tanpa, maksudnya suami lagi kerja gitu kan, sampean di rumah sendirian atau dengan anak sampean ini kan? Iya. Merasa horor nggak? Atau sampean pernah ditinggal suami malam-malam nggak? Sering sih dulu. Sering. Iya, pas waktu hamil dia itu sering. Oh, posisi hamil malam. Iya, setiap malam itu ditinggal. Horor nggak? Kayak bukan ngelihat ya kayak sini, aduh kok aku sendirian. Iya, gitu. horor sih, takut. Cuman biasanya kalau saya itu lampu itu aku nyalain semua, jadi kan terang. Terus selain itu paling nonton TV, biasanya tak tinggal tidur. Kalau tidur itu saya kebiasaan kalau ditinggal itu mepet sama tembok. Jadi sampean kalau boboknya nempel di tembok ya? Iya, menempel di tembok. Soalnya takut ada yang dari belakang sih, gitu. Kebayang itu takutnya kan ada tahu pernah sih temen cerita katanya ada ini di belakang, terus ngerangkul apa gimana itu takut. Jadi kan sampai nempelnya di tembok gitu ya. Udah kebiasaan gitu kalau tidur sendiri. Lah sampean pakai selimut toh? Sampean nggak takut kayak di film-film toh? Selimutnya ditarik. Enggak sih kalau itu enggak. Atau tiba-tiba dia di atas. Enggak sih kalau saya, enggak. Soalnya kan di film-film horor kan kayak gitu. Iya, Apalagi ketika sampean kayaknya lagi kan semuanya miring ke kanan. Miring ke kanan, terus pas miring ke kiri. Enggak. Kalau saya itu takut sama gelap. Oh, takut gelap sebenarnya. Kalau di rumah itu kalau rumah digelapin itu gimana gitu. Takutnya karena hanya hitam aja atau takut yang kayak? Iya, takutnya ada kan yang di rumah itu ada mbak saya dulu pernah cerita ada gini. Nah itu masih terngiang-ngiang di pikiran saya. Jadi ya itu tadi agak mau kalau lampunya dimatiin tuh nggak mau. Tidur aja lampunya harus terang. Harus nyala. Harus nyala. Pernah makan sambil nangis nggak? Pernah. Malah kalau lapar itu kalau saya hawanya pengen nangis. Malah pengen nangis. Nangis sedih, keinget sesuatu? Ya enggak, nangis kelaparan.